Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Wulandari Jayanti, perwakilan dari kelompok saya yang beranggotakan Salma Khairunisa dan Winda Sari Putri. Video ini berisikan tentang Diary Fashion History. Banyak bentuk dari penerapan ide kreatif dari masa ke masa. Salah satunya adalah bentuk ilustrasi. Dunia fashion sudah menggunakan cara ini sejak lama. Menggagas ide kreatif dari para perancang dalam bentuk ilustrasi. Fashion sendiri berkembang pada tiap era, sehingga dalam tiap dekade itu sendiri memiliki persepsi dan tren fashion yang berbeda-beda. Jadi dimulai pada tahun 1920 dikenal dengan tren fashion melindrosa, yang mana pada saat itu berjalan setelah Perang Dunia I dan menjadi awal mula kebangkitan fashion dunia. Amerika ketika itu menjadi pusat mode dunia yang mempengaruhi gaya fashion. Juga munculnya musik jazz dan tarian glamor mengiringi dalam dekade ini. Melindrosa dekat dengan gaya yang glamor dan berlebihan, yang mana terkesan menyukai kehidupan yang bebas pada masa itu. Sehingga kesan ini dapat terlihat dari persentase bentuk fashion ketika itu. Lalu masuk pada era 1930, yaitu era Calca Comprida. Perkembangan fashion pada masa ini agak lambat, sebab pengaruh depresi ekonomi pada saat itu. Gaya busana pun mengalami perubahan menjadi lebih kasual dan lebih longgar, yang mana bahan kain juga lebih tebal dan tertutup. Ini juga dipengaruhi oleh keadaan sosial dan politik, yang membuat tren fashion menurun. Lalu ada era 1940 yang dikenal dengan War and Working Class. Perkembangan tren fashion ini berlangsung pada era Perang Dunia II dan Perang Dingin yang mempengaruhi gaya busana dunia. Bahan pembuatan kain wol ketika itu digunakan untuk mendanai perang, sehingga muncul produk sintetis seperti stocking dan pakaian dalam yang terbuat dari nilon. Pakaian yang berkerah bundar dan lebar, juga baju luaran mulai populer, dan juga tren fashion ikat kepala. Para wanita memiliki jenis fashion yang sama dengan laki-laki dengan memakai pakaian mantel bengkel. Kemudian kita masuk pada tahun 1950 yang merupakan era fashion new look. Pada masa ini juga sedang tren era housewife style, pin up, dan juga teddy boys. Setelah Perang Dunia II selesai, teknologi tekstil buatan mulai berkembang dengan gaya fashion yang lebih condong kesan cerianya, tetapi tidak terlalu glamor. Dengan gaya khas menggunakan gaun panjang serta paduan atasan yang dilengkapi mutiara dengan rok yang mengembang pada bagian bawah yang disebut dengan rok poodle, yang dipopulerkan anak muda pada masa itu. Sementara itu, di akhir 50-an, gaya busana berkembang ke model yang lebih urban namun tetap modis dan semi terbuka, serta tren fashion teddy boys yang juga berkembang pada era ini merujuk pada fashion laki-laki dengan jas satu kancing menggerakkan makna penghapusan kesenjangan sosial. Kemudian pada tahun 1960 masuk ke era hippie dan modernis. Era ini adalah era masa depan, yang mana para pecinta fashion mulai bosan dengan warna-warna gelap. Jadi, pakaian-pakaian dengan warna cerah mulai bermunculan. Kaum hippie selalu identik dengan pakaian yang cerah, bermotif, dan longgar. Gaya lain dari pecinta hippie yaitu adalah menggunakan shawl atau scarf sebagai ikat kepala. Pada era ini juga berkembang fashion kamiseta, yaitu gerakan pemuda penentang pemerintah, dengan didominasikan dengan anak-anak muda yang menggunakan tren celana jeans dan kaos oblong. Hippies merupakan era di saat berlangsungnya Perang Panjang Vietnam. Banyak pertentangan politik ketika itu yang membuat gerakan anti pemerintah ini. Hippies dipengaruhi oleh gaya bohemian tahun 50-an dengan pakaian longgar dan simbol-simbol yang tercantum dekat dengan alam. Tahun 1970 yaitu era disco and punk. Tahun 1970-an terkenal dengan gaya musik disco. Jadi gaya fashionnya juga sangat melekat dengan gaya disco. Era ini didominasi oleh anak-anak muda dengan tren celana kompram yang khas. Pada masa ini juga sejalan dengan tren fashion Rastafarians dengan ciri khas memakai ikat pinggang, bantangan, topi, dan juga nuansa pakaian yang sama dengan bendera Ethiopia, yaitu warna merah, emas, dan hijau. Lalu ada juga era skaters dengan celana gombrongnya yang khas serta kaos sablon grafis ikut sejalan pada era ini. Para pelaku tren fashion ini ramai dijumpai pada area atraksi di tempat umum. Beberapa tren fashion lainnya berkembang bersama pada era ini seperti punk, new romance, dan gothic, yang mana masing-masing mengangkat tren bergaya mencolok
dengan riasan yang khas. Era punks diawali di Inggris, Amerika, dan dunia, di mana grup band aliran punk mulai bermunculan. Secara eksplisit, mereka merealisasikan budaya subkultur yang menentang politik kotor. Punk juga menggambarkan kehidupan mandiri, lugas, dan bebas. Punk sendiri identik dengan rambut tajam, baju hitam, ornamen metal tajam, dan make-up mencolok. Lalu New Romantic. Era ini bermula di Inggris yang merupakan pemberontakan dari gaya punk. Sangat berbeda jauh, gaya New Romance menampilkan make-up yang tidak hanya dipakai oleh wanita, tetapi oleh pria juga. Lalu Gothic yang menampilkan kesan misterius, senang kegelapan, dan ingin berbeda. Identik dengan jubah bahan beludru dan make-up suram serta tato. Bedak putih pucat, alis selengkungan tipis, dan lipstik merah menyala. Pada tahun 1980 yaitu masuk ke era New Wave. Kaos dan celana jeans menjadi begitu populer di kalangan anak muda. Pada masa ini, musik menjadi bagian penting dari gaya berbusana. Masih dipengaruhi oleh budaya punk, trend fashion ini lebih bisa diterima oleh banyak kalangan dibanding punk. Pengaruh televisi dan film yang lebih mudah terjangkau menyebabkan budaya di tahun 1980 menjadi lebih cepat tersebar. Trend fashion kasual serta beberapa trend fashion lainnya juga sama berkembangnya pada era ini, seperti kasual, Madonna, dan aerobik, serta yuppie dan grunge. Era kasual adalah penyempurnaan gaya sporty yang tampil rapi serta trendy. Fashion era ini mulai dekat dengan pakaian brand seperti Lacoste, Louis & Blueberry, serta Adidas. Era kasual identik dengan vest dan jaket tracksuit. Madonna dan aerobik khas dengan baju kedodoran, menggunakan legging, gaya outdoor, dan gaya hidup fitness. Pada era ini berkembang teknologi portable seperti radio serta umumnya pemutaran musik yang didengar di tempat umum. Lalu yuppie, era di mana teknologi merubah gaya hidup. Saat itu dunia kerja menjadi tegas dan profesional. Wanita karir mulai dikenal dunia sehingga gaya fashion perempuan menjadi lebih elegan dan berwibawa dengan tren rapih, minimalis oleh pakaian kantoran. Grunge adalah era kebebasan gaya dari pilihan baju, era di mana tren fashion memakai check skirt dan sepatu boots serta baju seadanya. Era ini identik juga dengan tren tato dan tindik pada alis, lidah, dan hidung. Kemudian kita masuk ke tahun 90-an, yaitu pada era ini tidak loyal pada satu brand saja. Tren fashion ini memadukan banyak bentuk menjadi satu kesatuan sehingga menghidupkan suatu identitas seseorang. Kemudian pada tahun 2000, yaitu adalah era New Millennium yang bersifat membaur dan tidak ada batasan fashion. Dominasi warna pada era fashion ini adalah warna silver dan juga mengangkat kesan futuristik dan glamor. Era New Millennium merupakan era fashion baru, dengan muncul beberapa trend fashion lain seperti emo dengan khas eyeshadow hitam dan rambut lurus ke samping, dan indie dengan celana jeans pensil ketat. Dan pada tahun 2010 yaitu era hipster, di mana pop kultur berkembang dari Amerika Serikat ke seluruh dunia. Kebebasan fashion yang menekankan pada kegiatan anti-konservatif. Trend fashion ini diadaptasi dari budaya tunawisma dan urap miskin Amerika dengan shawl dan jaket kedodoran serta sepatu boot tinggi. Pada tahun 2020 hingga 2021, trend fashion banyak didominasi oleh warna-warna yang kalem. Saat sekarang, era 2022, dilansir dari website CNN Indonesia mengenai trend fashion 2022, yaitu berani dan berkelanjutan. Fashion di tahun 2022 ini akan banyak menggunakan warna bold dan berani. Bahkan warna hijau neon dan warna terang-terang neon lainnya akan banyak digunakan dan disukai oleh banyak pelaku fashion. Jadi kesimpulannya, begitu banyak tren fashion yang berkembang dari masa ke masa. Tidak ada tren yang buruk maupun yang baik, hanya bagaimana individu menyikapi tren fashion di tiap masa. Tren akan tetap terus berubah hingga masa mendatang. Maka ada baiknya kita dapat menjadi salah satu pelaku perkembangan tren fashion mulai dari sekarang. Itu dia tadi adalah Diary Fashion History. Mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian maupun apa yang disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.